Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang TKW bernama Mulyanti dari Kokarlian NTB minta tolong ke perwakilan pemerintah Indonesia untuk dipulangkan ke Indonesia dikarenakan selama bekerja dia tidak digaji oleh majikannya. Jadi majikannya nyuruh kerja tapi nggak mau ngasih gaji. Setiap minta gaji itu majikannya selalu marah-marah. Dan informasinya TKW-nya ini kayak mungkin ditipu sama agen atau sponsornya ya. Jadi informasinya dia akan dipekerjakan atau dikirim ke Dubai. Ternyata dia dikirim ke Suriah. Kalian tahu sendiri bagaimana untuk penempatan TKI ke Suriah. Jadi kayaknya mending jangan dulu aja ya. Jadi videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanti. Saya berasal dari Kokarlian, Kecamatan Pututanu. Sekarang saya berada di negara Suriah dan saya disponsori oleh Ibu Rahmawati. Awal mula saya datang ke sini, sponsor saya bilang saya ke Dubai, tapi sponsor saya malah mengirim saya ke sini. Dan sekarang majikan saya tidak mau menggaji saya dan saya ingin pulang sekarang ke Indonesia. Buat bapak-bapak atau ibu-ibu, tolong bantu saya ingin pulang ke Indonesia. Saya sudah tidak betah kerja di sini karena saya tidak digaji. Saya minta gaji malah marah-marah. Dan sekarang saya ingin pulang. Dan saya tidak betah, saya hanya ingin pulang. Jadi untuk TKW yang lainnya juga harus lebih hati-hati dan kalian harus lebih pintar karena sekarang ini untuk mencari informasi itu gampang banget ya. Jadi misalkan kalian mau dikirim kemana, kalian harus cari tahu dulu nih bagaimana kerja di sana, bagaimana proses dengan mungkin sponsor A, agen A, itu kalian harus pandailah, pintar untuk cari informasi. Tapi ini informasi untuk calon TKW yang lainnya. Jadi menurutku nggak semudah itu kalian bilang misalkan saya ditipu sama si agen A atau sponsor A, katanya saya mau diberangkatkan ke negara ini tapi ternyata diterbangkan ke sana gitu. Jadi kayaknya nggak semudah itu kalian bilang seperti itu. Karena apa? Kalian ketika nggak mau diterbangkan harusnya kalian tahu lah gitu. Jadi jangan terlalu gampang untuk dibodohin, itu jangan terlalu gampang sih. Jadi misalkan nih kalian diterbangkan, oke, ketika kalian menuju ke bandara, kemudian kalian tidak melakukan proses check-in di bandara untuk tiket kalian, terima beres, udah di check-in semua, kemudian kalian tinggal pegang paspor kalian, kemudian tiket kalian. Kalian bisa ngelihatnya nih, memastikan dulu nih, saya ini mau diterbangkan kemana. Yang pertama, kalian bisa cek dulu di paspor kalian. Di paspor kalian untuk di lembar visa, itu kan pasti kelihatan tuh, terbaca, ada bahasa Inggrisnya juga. Ini mau, visanya ini mau kemana gitu. Misalkan ke Dubai, UAE, itu kan udah ketulis gitu jelas banget. Tapi kalau tulisannya Suriah, otomatis kan kelihatan tuh. Itu yang pertama. Kemudian untuk mengecek selanjutnya adalah di tiketnya. Jadi kalau kalian udah pegang tiket, misalkan nih kalian tidak melakukan proses check-in untuk tiket kalian, kemudian misalkan nih kalau kalian juga tidak melihat siapa sih yang bantuin untuk check-in tiket kalian, oke. Kalau kalian bisa melihat atau kalian melakukan proses check-in tiket itu, kalian tuh bisa baca di layar tempat kalian check-in tiket itu pesawatnya pesawat apa, tujuannya kemana, itu udah kelihatan banget. Tapi kalau kalian nggak melakukan itu dan nggak tahu siapa yang mengecek proses check-in, kalian juga bisa baca di tiket itu tujuannya kemana. Jadi sebenarnya kalau mungkin saya ditipu sama agen, katanya mau diberangkatkan ke negara ini, tapi ternyata diterbangannya ke sana gitu. Jadi kayaknya nggak semudah itu juga sih. Dan juga kalau kalian emang udah niat kerja ke luar negeri dan udah diproses, mungkin prosesnya secara sembunyi-sembunyi, kalian bisa tanyakan ke petugas, ini saya visanya visa apa? Apakah saya resmi? Kemudian tiket saya ini tujuannya kemana gitu. Jadi untuk memastikan saja sih, ya mungkin kalian agak takut sih kalau nanyain seperti itu karena takut gagal juga. Kenyataannya seperti itu. Jadi TKW juga pengen terbang, tapi juga gimana ya? Mungkin kalau tanya-tanya atau banyak nanya ke petugas takutnya gagal terbang juga sih. Jadi ya serba salah juga. Tapi lebih baik kalian itu gagal terbang di Indonesia daripada udah nyampe ke negara tujuan tapi tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau meleset jauh lah. Misalkan nih
gaji yang diiming-imingin 1.500, ternyata cuma dikasih 1.200. Nggak apa-apa lah, selama majikan tidak main fisik atau apa, mungkin itu masih normal. Tapi kalau mungkin gajinya 1.500, dikasihnya 1.000, kemudian kerjaannya full kayak robot, jadi kayak nggak sebanding aja dengan apa yang kalian lakukan, dengan gaji yang kalian dapatkan. Jadi sebelum kalian terlambat menyesali hal itu kalian pastikan dulu. Jadi kalian tuh harus menjadi TKW atau calon TKW yang smart. Kalian jangan terlalu ngikutin atau pasrah dengan agen atau sponsor. Kalian juga harus cari tahu, dan mungkin kalau bisa kalian harus kayak udah tahu duluan gitu loh. Ini saya mau diberangkat kemana. Jadi kayak berani aja gitu loh. Jadi jangan terlalu pasrah aja sih. Karena yang menimpa masalah TKW yang barusan kita tonton bareng-bareng itu nggak cuma satu kali ini aja. Karena beberapa itu TKW menyampaikan saya rencananya itu katanya mau diterbangkan ke negara A. Ternyata saya diterbangkan ke negara misalkan Irak, Suriah, dan yang lainnya. Yang itu kayaknya kemungkinan kecil banget TKW dikirimnya ke sana, karena biasanya negara-negara yang konflik dan yang lainnya mungkin ekonominya juga masih belum stabil. Jadi untuk kerja di sana juga kayak gimana ya, walaupun ada juga TKW yang kerja di sana dapat majikan yang emang pas gitu loh, maksudnya ya dikasih gaji sesuai, kerjaan sesuai, itu ada. Jadi misalkan kayak kemarin itu ada yang komen, aku kerja di Suriah gitu, tapi alhamdulillah dapat majikan yang baik. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi pokoknya kalian juga harus hati-hati, pandai, smart, pokoknya gitulah. Jadi cari informasi sedetail-detailnya sebelum kalian emang benar-benar terbang, oke? Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.